Oke, sekarang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini kalau dalam 7 makna teologisnya itu, artinya apa ini? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu berarti tentang apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu tentang Allah itu sebagai Bapa, teologi. Lalu yang kedua, kita diadopsi jadi anak, ya. Nah, baru yang ketiga apa? Kesetaraan dengan para malaikat. Nah, doanya ini. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Oke, coba baca, Indra. Jadilah kehendakmu. Bila kehendak kita mensucikan diri kita dari segala jelmaan jasmani dan rohani. 27 ayat 1. Sehingga apabila kita telah bahwa itu kita yang tidak mono dan tidak senonoh dengan bahwa itu, Ya. kita dapat menguruskan nama ilahi dan dengan kita mari kita berat kemarahan kita yang hilang dan hidup itu oleh kekuatan Rawi sehingga kita dapat menerima kerajaan Allah Bapa yang datang kepada kita dengan lemah dan lembut. Iya. Setelah melakukan semuanya ini, kita dapat melanjutkan kalimat berikutnya dari doa tersebut dengan mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yohanes ayat 10. Orang yang menyembuhkan Allah secara misteri dengan kemampuan roh, segala menjaganya agar kita bebas dari nafsu, indrawi, dan amaran yang mungkin kehendak ilahi. Jadi penyembah dan warga negara bersama dengan para malaikat kehendak ilahi di bumi. Kamu baca aja kok salah-salah sih. Yang benar. Sebagai instansi kehendak itu di surga, ia telah menjadi penyembah dan warga negara bersama dengan para malaikat sesuai dengan pernyataan Rasul Paulus. Warga negara kita adalah di surga. Ini 3 ayat 2. Di antara para malaikat dia menyebabkan integritas intelek maupun kenikmatan indrawi dan kemarahan juga tidak membuat mereka mengamuk secara tidak senonoh kepada sesama makhluk. Ada pengenalan intelek secara fondasi untuk para makhluk berintelek pada pemberi intelek yaitu logos itu sendiri. Allah bersuka cita atas intelek saja dan inilah yang dia tuntut dari kita hambanya. Dia mengungkapkan hal ini ketika dia berkata kepada Daud, apakah yang ada kepadaku surga dan selain dirimu, apakah yang ku kehendaki di bumi? Mazmur 73 ayat 2 sampai 5. Tidak ada yang dipersembahkan kepada Allah di surga oleh para malaikat kudus kecuali menyembah yang sepele. Dan inilah Allah yang juga dibentuk dari kita ketika dia mengajarkan kita untuk mengatakan dalam doa-doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu artinya apa? Iya, kesetaraan seperti malaikat. Nah, dalam hal ini apa lebih spesifiknya lagi? Coba apa yang kamu bisa kutip di situ? Kan udah belajar nih, kayak ilmiah, ya. Nah, misalnya kalian disuruh referensi, kamu coba kutip atau kamu ringkas. Apa? Intelek itu nus kita, ya kan? Kan udah dijelasin tentang nus. Oke? Logos itu firman.
atau anak Allah yang berinkarnasi itu logos. Itu Kristus itu sendiri, itu logos. Para malaikat ini makhluk ciptaan tanpa fisik, tapi makhluk intelek sama seperti kita. Ya kan? Nah, minggu lalu kan kita ada baca buku ini juga ya, tentang ya, monografnya di mana ya? Nah, ini monografnya ya. Tentang doa Bapa kami, tentang nasar dan doa sudah, Bapa kami yang di surga ini sudah, ini tentang teologi misteri ya. Nah ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah ini poin 1. Ini diambil dari paragraf ini nih. Yang tadi kamu baca. Oke, coba kamu baca nih. Sapir, menyucikan diri dari baca yang keras. menyucikan diri dari pencemaran, Sein, maksimum, sein bacanya. maksimum, tekan pentingnya menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Ini melibatkan pemadaman hawa nafsu dan tidak senonoh dan tidak layak sehingga kita dapat memutuskan nama Allah. Ujian ini adalah langkah pertama yang diambil agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini mengingatkan kita akan pentingnya pengendalian diri dan kemudian kemurnian hati dalam kehidupan spiritual kita. Iya. Jadi diangkat setara dengan para malaikat itu ya sama seperti para malaikat itu yang menyucikan diri dari pencemaran. Ya. Oke, tapi ada lagi yang kedua, coba. Nih, Lala. Mengendalikan kemarahan dan kenikmatan berarti kita diharapkan menyita kemarahan yang tidak terkendali dan kenikmatan yang lalu yang berlebih. Nah, ini kata Maximus. Jadi kalau orang yang menyembah secara misteri, manusia itu bebas dari hawa nafsu dan amarah, memenuhi kehendak ilahi di bumi, sebagaimana perintah para malaikat memberi kehendak di surga. Itu diangkat setara dengan para malaikat artinya. Ya, terus lanjut. Dengan mengendalikan emosi dan hawa nafsu ini, kita membuka diri untuk menerima kehendak Allah dengan benar. Proses ini mencerminkan disiplin spiritual yang diperlukan untuk mencapai keadaan rohani yang ideal di mana kehendak Allah dapat terlaksana di bumi seperti itu. Iya, itu tadi ya. Terus nomor 3. Nih, Marina. Penyembahan yang intelektual, Maximus menjelaskan bahwa orang yang menyembah Allah dengan tulus dan tidak saja memiliki kehendak ilahi seperti yang dilakukan pada Nah, jadi itu diangkat setara dengan para malaikat. Malaikat itu menyembah Allah itu dengan apa? Inteleknya. Karena malaikat nggak ada jasmani, nggak ada tubuh. Jadi kalau kita jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, 1,
menyucikan diri, mengendalikan diri, dan menyembah dia dengan intelektual, maksudnya secara nus, seperti para malaikat itu. Ya, terus Ini adalah bentuk penyembahan yang murni dan lalu oleh Ibrani atau Muhammad. nah, nafsu yang kudus, tubuhnya gimana? Ya tubuhnya harus terbebas dari kemarahan atau nafsu-nafsu indrawi. Lalu, Bahan yang intelektual ini menunjukkan hubungan yang dalam dan penuh dengan Allah, di mana intelek manusia sepenuhnya diarahkan kepada Allah. nah itu artinya ya penyembahan yang intelek seperti malaikat. Oke, nah sekarang kita baca lagi. Maka Cecil, Maka biarlah kita digerakkan. nus bahasanya. Coba semua ngomong. Nus. Oke. Biarlah kita digerakkan ke Allah, biarlah pasrah kita dibawakan dalam kehidupan akan Dia, dan biarlah kekuatan kita yang biasa berjuang untuk menjaga kedekatan kita kepadanya, atau lebih tepatnya biarlah seluruh kita diarahkan kepada Allah, ditekankan oleh kekuatan emosi kita seolah-olah oleh sesuatu syarat dan dibakar dengan kerinduan oleh hasrat atau keinginan kita yang paling bersemangat. Karena jika kita menyembah para malaikat surgawi dengan cara ini, kita akan mendapat diri kita selalu menyembah Allah dan perilaku di bumi seperti yang dilakukan para malaikat di surga. Sebab seperti halnya para malaikat, terus kita tidak akan tertarik sedikit pun kepada sesuatu yang lebih rendah dari Allah. Nah, itu dia. Artinya apa ini? Nus kita digerakkan untuk mencari Allah. Itu intelek atau nusnya. Ya. Nah, sehingga di sini nus kita itu hanya apa? Menyembah yang murni tidak terpengaruh oleh nafsu kita. Ya. Ini tadi yang nomor 3 ini. Oke. Sekarang ini ya, biarlah kami pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Tapi coba baca ini dulu deh. Nomor 4. Siapa kamu? Firda. Keluarga di dalam surga. Keluarga di dalam surga bukan spiritual yang ideal, digambarkan sebagai warga negara di surga, di mana kita hidup sesuai dengan perintah Allah seperti para malaikat. Dan masing-masing itu Rasul Paulus yang menyatakan bahwa keluarga negara kita adalah dalam surga. Nah, ini tidak ada bulu. Ini yang mengajarkan kita bahwa meskipun kita hidup di bumi, fokus dan orientasi kita hendak selalu kepada surga. Jadikan kita warga negara surga. Iya, seperti yang tadi dikatakan di sini. Warga negara surgawi. Karena kita sama seperti para malaikat yang menyembah Allah di surga. Ya, nih. Apakah yang ada padaku selain dirimu yang kuhendaki di bumi? Ya. Coba nomor 5. Ya, Fifri. Maksimus mengajak kita untuk mengarahkan seluruh intelek kita kepada Allah, digerakkan oleh kekuatan emosi dan dibakar oleh kerinduan yang mendalam. Dengan meneladani para malaikat yang selalu menyembah Allah, kita diingatkan untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang lebih rendah. Hasrat dan kerinduan kita hendak selalu diarahkan untuk mencari Allah dengan sepenuhnya. Ya, ini tadi sudah ditekankan ya. Yang dikatakan di sini tadi ada hasrat itu adalah patience ya. Atau kalau di buku filokalia itu namanya apa? Hah? Apa? Patient atau mana sih ini? Pengantarnya mana bukunya nih?
Iya. Apa? Kita hawa nafsu, Pak. Iya, hawa nafsu itu dengan kata lain apa? Station. Hah? Oke, nih, kemarin udah pelajari sini namanya apa? Hmm? Kalau menaklukkannya namanya apatia. Ya, tahu ini penaklukannya, tetapi hawa nafsunya sendiri namanya apa? Ini kan bab 6 kan? Nah, namanya apa ini? Panos. Kan udah diajari kan? Nah, kenapa lupa? Iya. Atau pikiran jahat namanya apa? Istilah-istilah ini jangan lupa. Hasrat. Hasrat itu maksudnya apa tuh? Patience ya. Nah, dalam hal ini hasrat itu adalah passion kita yang diarahkan kepada Allah. Ini hasrat bersifat jasmani, tapi intelek ini bersifat rohani. Oke, terus ya kamu ya ini merenungkan. Kan pada dasarnya yang kita diajak hidup yang suci dan bebas dari pencemaran lingkungan dan bahaya. Mengendalikan kemarahan dan kenikmatan indrawi adalah langkah penting untuk membuka diri kepada kerajaan Allah. Penyembahan dan intelektual mengajarkan kita untuk selalu mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Allah, meladani yang meladani para malaikat dan setia. Dengan menjalani hidup sebagai warga negara surgawi, kita memperkuat hubungan kita dengan Allah dan memastikan bahwa kehendaknya terlaksana di bumi seperti di surga. Hasrat dan kerinduan yang mendalam untuk Allah hendak menjadi dorongan utama dalam hidup kita, membawa kita lebih dekat kepadanya dan menghidupi kehendak ilahi dengan sepenuhnya. Iya, ini kesimpulannya ya. Oke, sekarang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, apa artinya ini? Apa? Eli sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jika kita hidup dengan cara yang telah dijanjikan, kita akan menerima sebagai makanan sehari-hari, dan makanan yang diberikan itu untuk makanan jiwa kita dan memeliharakan keadaan yang baik yang telah kita terima, yaitu logos itu sendiri. Sebab dialah yang telah berfirman, akulah roh yang telah turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yohanes 6 ayat 33 sampai 35. Sesuai dengan kapasitas kita, logos akan menjadi segalanya bagi kita yang dipelihara melalui kebajikan dan kebijaksanaan. Dan sesuai dengan janjinya sendiri, ia akan diwujudkan secara berbeda dalam diri setiap penerimaan keselamatan ketika kita masih hidup di dunia ini. Hal ini ditunjukkan dalam bahasa doa yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Oke. Artinya apa ini? Ini keikutsertaan dalam kehidupan yang kekal. Karena apa? Kita menerima makanan yaitu Kristus itu sendiri, logos itu sendiri. Dialah yang telah berfirman, akulah roti yang telah turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Sehingga kalau kita memakan makanan itu, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Karena logos itu kekal. Ya, maka ada doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke. Nah, ini seperti ini ya, katakan.
Makanan kami yang secukupnya. Ini adalah makanan yang menyucikan jiwa. Ya. Berarti menerima hidup kekal, menerima logos, ya. Coba baca deh. Setia mati. Nomor 1. Makanan yang menunjukkan jiwa. Dari Stimus mengajarkan bahwa kebutuhan untuk makanan sehari-hari. Dalam doa kami bukan hanya tentang kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani. Makanan yang dimaksud adalah logos itu sendiri, yaitu Kristus yang berfirman, "Akulah roti yang telah turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Dalam Yohanes pasal 6 ayat 23 sampai 30. Ya. Menerima logos sebagai makanan berarti menerima pengajaran dan kebijaksanaan yang memberi hidup dan menyucikan jiwa kita. Iya, itu. Oke. Menerima logos, meminta makanan tadi ya. Berikanlah kami makanan yang secukupnya itu, artinya kita menerima logos itu. Menerima makanan yang menyucikan jiwa. Nah, di sini dikatakan menerima pengajaran dan kebijaksanaannya yang memberi hidup kekal tadi dan menyucikan jiwa kita. Oke, poin berikutnya. Coba Maris. Saya percaya bahwa ungkapan hari ini mengacu pada zaman sekarang, seolah-olah orang berkata, dalam Tuhan tersebut dengan lebih jelas, dan kami berada dalam kehidupan tanah ini, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada mulanya engkau sediakan untuk kodrat manusia agar menjadi kal. Kejadian 29, karena dengan demikian makanan dari roti, kehidupan dan pengetahuan akan menang atas kematian yang datang melalui dosa. Nah, itu dia. Jadi kalau kita makan logos itu atau roti itu, maka ini adalah kita makan makanan yang menang atas dosa dan kematian. Terus? Dan lagi, dengan hal yang pertama untuk mengambil bagian dalam bentuk itu kejadian 3 ayat 1-9. Sesungguhnya seandainya dia makan makanan lahir ini, dia tidak akan dikuasai oleh maut karena dosa. Tetapi orang yang berdoa untuk menerima roti harian ini, tidak secara otomatis menerima semuanya sebagaimana adanya. Dia menerimanya sesuai dengan kapasitas penerimanya, karena roti hidup di dalam hatinya memberikan dirinya sendiri kepada semua orang yang meminta. Tetapi dia tidak memberi kepada semua orang dengan cara yang sama. Dia memberi dengan kelimpahan kepada mereka yang melakukan banyak hal. Dan dengan lebih sedikit kepada mereka yang telah melakukan lebih sedikit. Dengan demikian, dia memberi kepada setiap orang sesuai dengan kapasitas penerimaan intelektual. Iya. Nah, apa artinya? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Makanan itu jelas logos tadi. Kalau hari ini mengacu pada sekarang ini, zaman sekarang. Secukupnya berarti sesuai dengan kapasitas penerimaan intelek kita. Kalau intelekmu kapasitasnya cuma 10% yang bersih, ya kamu cuma terima 10%. 90% kotor ya nggak bisa terima. Nah, misalnya gitu. Jadi sesuai kapasitas. Makanan itu mengacu kepada roti kehidupan tadi. Yang kalau kita makan, ya kita menang atas dosa dan maut. Ya kan? Nah, tetapi di sini ada kata secukupnya. Apa artinya ini? Ya, coba kita baca ini. Nomor 2 dulu. Nih, kamu Immanuel. Ya, pemenuhan. Saya Masimus menekankan bahwa kita
fokuskan diri kita dan memadamkan hawa nafsu agar kehendak ilahi dapat terlaksana. Bumi seperti di surga. Ketika kita menyucikan diri dan mengendalikan emosi kita membuka diri menerima Kerajaan Allah. hidup dalam kehendak Allah berarti meneladani para malaikat yang memenuhi kehendaknya. Tanpa terganggu oleh nafsu. Iya. Oke. Jadi ini di paragraf sebelumnya ya. Nah, ini sekarang nomor 3. Coba Indra. Siapa yang belum baca? Stefani. Roti. Kehidupan sebagai dinamikan spiritual. Timus menjelaskan bahwa rasa hari ini mengacu pada zaman sekarang dan roti yang dimaksud adalah roti kehidupan yang pada mulanya disediakan untuk kodrat manusia agar menjadi kekal. Iya, dalam Kejadian 2:9 itu ya. Terus Pelanggaran kebenaran perintah Islam kesalahan manusia pertama untuk mengambil bagian dalam roh itu, tetapi Kristus sebagai bukti hidup memberikan dirinya kepada semua orang yang meminta sesuai dengan kapasitas penerimaan mereka. Ini berarti bahwa setiap orang menerima sesuai dengan kemampuan intelektual dan spiritual mereka. iya, betul. Paham ya? Jadi nomor 3 ini artinya roti itu sebagai pemenuhan spiritual. Ya. Jadi ada roti supaya kodrat manusia itu bisa menjadi kekal. Maka kita diminta untuk makan. Dan kita makan sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Tidak berlebih, tidak kurang. Oke, sekarang paragraf berikutnya. Nih, Depi, baca. Juru selamat. Kita sendiri telah mengikuti slide pada rasa yang sedang kita bahas ini karena dia memerintahkan murid-muridnya secara izin untuk tidak memikirkan sama sekali tentang makanan yang sensible dengan mengatakan jangan khawatir akan hidupku dan apa yang kamu makan atau akan apa yang kamu minum atau akan apa yang kamu pakai. Sebab orang-orang yang tidak mengenal Allah mengejar kepada itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dalam Al ayat 5 dan 32 ayat 3. Lalu bagaimana mungkin dia mengajarkan kita untuk berdoa untuk apa yang dia perintahkan untuk tidak kita cari? Jelas dia tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal semacam itu. Kita harus meminta dan doanya hanya untuk hal-hal yang diperintahkan untuk kita cari. Jika Islam memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka tentu saja dia bermaksud agar mereka yang menginginkan karunia berkali meminta kerajaan ini dalam doa-doa mereka. Dengan demikian, dengan menunjukkan permohonan-permohonan apa saja yang diberkati oleh kasih karunia-Nya, dia menentukan niat orang-orang yang meminta dengan kehendak dia yang berupa. Iya. Apa artinya ini? Ini juga masalah meminta makanan ini juga bicara jangan khawatir. Ya kan? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke. Ini ya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba baca nomor 4. Karena Cari kerajaan Allah. Saya maksudnya katakan bahwa kehidupan fisik yang sensibel. Karena Yesus sendiri mengajarkan tidak khawatir tentang hal-hal tersebut. iya, jadi kalau kita katakan berikanlah kami makanan kami yang sesungguhnya, itu bukan Yesus mengajarkan kepada kamu untuk khawatir soal makanan, bukan itu yang dicari. Tapi nusmu, intelekmu harus bisa menerima makanan yang
roti itu, makanan yang kekal itu. Ya, jadi menurut Maximus, ya, Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Jadi doa ini bukan untuk memenuhi makanan fisik gitu ya. Terus? Kita tinggal mencari yang apa, Iya, itu dia. Lalu? fokus kita tinggal pada komunitas tadi, lalu yang lebih tinggi bukan pada kebutuhan jasmani. Itu. Ya, fokusnya adalah pada karunia ilahi dan rohani yang lebih tinggi. Bukan kepada hal-hal yang jasmani. Oke. Sekarang ini ya. Ini balik kamu lah baca. Cecilia. Akan tetapi jika kita juga memahami sehari-hari yang menopang kehidupan kita saat ini, marilah kita berhati-hati agar tidak melampaui batas-batas doa. Dengan mengasumsikan bahwa kita akan hidup selama beberapa siklus tahun dan lupa bahwa kita fana dan bahwa hidup kita berlalu seperti bayangan. Tetapi bebas dari kecemasan, marilah kita berdoa memohon roti yang cukup untuk satu hari pada satu waktu. Dengan demikian menunjukkan bahwa sebagai filosof Kristen kita menjadikan hidup sebagai latihan untuk kematian, dengan tujuan mengantisipasi beban dan bahkan sebelum kematian datang. Memotong kegelisahan jiwa akan hal-hal jasmani. Dengan cara ini, jiwa tidak akan mengalihkan selera kodratnya kepada hal-hal yang bersifat material, mendekatkan diri pada apa yang fana, dan tidak akan mempelajari keserakahan yang membuatnya tidak memiliki harta yang kaya akan berdekat dengan. Iya, maksudnya apa ini? Jadi tadi doanya itu bukan mencari makanan jasmani ya. Kalaupun kita memohon, dia bilang jangan itu melampaui batas-batas doa. Ya. Kenapa? Karena hidup kita terbatas dan itu tidak akan membuat kita makanan-makanan jasmani itu tidak akan membuat kita itu bisa bertambah umur atau melampaui itu. Ya. Ya. Dan Tuhan sendiri bilang jangan khawatir akan hal itu. Nah, ini artinya juga kita diajak untuk apa nih? Hidup itu sebagai latihan untuk kematian. Ya, coba baca ini. Hidup sebagai latihan untuk kematian. Nih, Marina. Hidup sebagai latihan untuk kematian. Saint Maximus mengajarkan bahwa kita hendak berjuang seperti hidup untuk satu hari pada suatu waktu. Menghindari kecintaan pada materi dan kecemasan tentang masa depan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita berdoa pun meminta materi, itulah cukup untuk hari itu. Untuk menghindari kecintaan kita kepada materi dan kecemasan. Ya, terus? Hidup dengan cara ini menjadikan hidup sebagai latihan untuk kematian, memotong kegelisahan jiwa akan hal-hal jasmani, dan mempersiapkan kita untuk kehidupan kita. Kita diajak untuk menjalani hidup dengan Perspektif yang fokus pada keabadian, menjauhi kecemasan duniawi dan keserakahan. Iya. Artinya apa nih? Hidup sebagai latihan untuk kematian itu berarti memang fokusnya adalah untuk menjalani hidup dengan pandangan ya atau perspektif yang fokus kepada keabadian, bukan kepada kecemasan duniawi dan keserakahan. Nah, itu artinya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, oleh karena itu, baca. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi kecintaan dan materi dan keterikatan kita pada materi dengan segala kekuatan yang kita miliki. Yang akan menjadikan debu dari mata rohani kita, dan marilah kita merasa puas dengan apa yang menopang kehidupan kita saat ini,
bukan dengan apa yang memanjakannya. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk hal ini, seperti yang telah diajarkan kepada kita, agar kita dapat menjaga jiwa kita tidak diperbudak dan benar-benar bebas dari Dominasi. yang terlihat yang dicintai demi tubuh. Marilah kita tunjukkan bahwa kita makan demi hidup dan bukan hidup demi makan. Yang pertama adalah tanda intelek, yang kedua bukti ketiadaannya. Dan marilah kita cepat dalam cara kita menjalankan doa. Dengan demikian menunjukkan melalui tindakan kita bahwa kita berpegang teguh pada satu kehidupan yang dijalani di dalam roh saja, dan bahwa kita menggunakan kehidupan kita saat ini untuk memperoleh kehidupan rohani ini. Terus? Kita menggunakannya dengan kata lain, hanya sejauh kita tidak menolak untuk menyumbang tubuh kita dengan makanan dan menjaganya agar tetap berada dalam kondisi naturnya yang sehat, dengan tujuan kita bukan hanya untuk hidup, tetapi bagi Allah. Karena kita menjadikan tubuh yang dibuat intelek oleh kebajikan sebagai utusan jiwa, dan jiwa setelah diteguhkan dalam kebaikan sebagai perwata Allah. Dan di bidang kodrati, kita membatasi doa kita untuk roti ini hanya untuk 1 hari, tidak berani memperpanjang permohonan kita untuk hari kedua karena Dia yang memberi kita doa. Terus ketika kita telah menyesuaikan diri kita dengan pengertian doa itu, kita dapat menyesuaikan dengan kemurnian kepada permohonan berikutnya dengan mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini artinya kita menjaga diri atau jiwa kita dari perbudakan hal-hal yang bersifat duniawi atau materi. Ya, coba baca yang ke-6. Dengan berdoa untuk hukuman harian dan menjauhi ciptaan pada materi. Kita menjaga jiwa kita bebas dari perbudakan oleh hal-hal duniawi. Kita hendak menunjukkan bahwa kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ini adalah tanda intelek yang benar, yang membedakan kita dari mereka yang terjebak dalam kesenangan duniawi. Hidup dalam cara ini kan bahwa kita menggunakan kehidupan saat ini untuk memperoleh kehidupan rohani. Hidup untuk Allah dan bukan untuk diri sendiri. Iya. Tuh ya. Jadi tanda intelek yang benar adalah kita bisa membedakan mana nih yang lebih penting nih. Ya. Hal-hal duniawi atau hal-hal yang membawa kita kepada di sini, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, hidup dalam cara ini menunjukkan bahwa kita menggunakan kehidupan saat ini untuk memperoleh kehidupan rohani, bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Allah. Oke, ini kesimpulannya ya. Coba baca Indra. Kita diajak ini makan kita ingatkan bahwa kebutuhan kita bukan hanya fisik, tapi juga rohani. Dari kalau Allah segala anak berarti menerima kehidupan dan kebijaksanaan yang memberikan jiwa kita. Hidup dengan fokus pada keadilan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran, serta menjaga diri dari kecintaan pada materi adalah cara untuk hidup dan dalam kehendak Allah di bumi seperti di surga. Kita dipanggil untuk menjalani hidup dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan, gunakan setiap hari untuk dekatkan diri kepada Allah, siapkan diri untuk kehidupan kekal. Kesimpulan. Ya, jadi apa artinya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Satu apa?
Ada 6 poin di situ. Satu, kita diingatkan kebutuhan kita bukan hanya fisik, tetapi juga rohani. Yang kedua, ya menerima logos, makanan itu berarti menerima kehidupan dan kebijaksanaan yang menyucikan jiwa. Ketiga, ya fokus pada keabadian, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jaga diri dari kecintaan pada materi. Ya kan? Terus hidup dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan. Lalu yang kelima, pakai setiap hari kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Nah, itu kalian diajarin seperti ini nih. Cuma pelaksanaannya. Ya kan? Iya aja kali. Oke, sekarang ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita baca dulu teksnya ya, terjemahannya. Oke, ini Setiaman baca. Menurut tafsiran pertama yang diajukan itu bagian dua sebelumnya. Kata-kata hari ini melambangkan zaman sekarang dan orang yang berdoa di zaman ini untuk roti kesenangan yang tidak dapat binasa. Yang darinya tidak terputus karena pelanggaran yang pertama hanya mengharapkan satu hal, pencapaian berkat-berkat ilahi. Tuhanlah yang pada dasarnya menganugerahkan berkat-berkat ini, tetapi kehendaknya bebas, si penerimalah yang menjaganya. Demikian pula orang seperti itu hanya mengetahui satu rasa sakit, kegagalan untuk mendapatkan berkat-berkat ini. Iblislah yang mendorong kegagalan ini. Tapi orang itu sendirilah yang membuatnya menjadi kenyataan. Karena kelemahan, kehendaknya adalah hubungannya dengan Ilahi. Dan karena tidak berpegang teguh pada karunia berharga yang telah didoakan. Tapi jika seseorang tidak peduli sedikit pun dengan apapun di dunia yang terlihat dan akibatnya tidak dikuasai oleh penderitaan jasmani apapun, maka orang seperti itu dengan tulus dan tanpa pamrih mengampuni mereka yang berdosa terhadapnya, karena tidak ada yang dapat merampas kebaikan yang dia cita-citakan dan yang pada dasarnya tidak dapat diganggu. Oke. Apa artinya ini? Jadi kalau setelah doa, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dilanjutkan mengampuni kesalahan. Ya. Nah, Maximus mengatakan apa di paragraf ini? Oke, coba baca ini ya. Elisama. Satu, pencapaian berkat ilahi dan kegagalan. Saint Maximus menjelaskan bahwa orang yang berdoa untuk roti kebijaksanaan yang tidak dapat binasa hanya mengharapkan satu hal, pencapaian berkat-berkat ilahi. Iya, terus? Tuhanlah yang ada dasarnya mengaruniakan berkat-berkat ini. Tapi kehendak bebas si penerima lah yang menjaganya. Kegagalan untuk mendapatkan berkat-berkat ini adalah satu-satunya rasa sakit yang dirasakan oleh orang tersebut. Kegagalan ini didorong oleh iblis, tetapi menjadi kenyataan karena kelemahan kehendak manusia dan hubungan dengan Ilahi. Ini menegakkan pentingnya menjaga kehendak yang kuat dan teguh untuk menerima dan memelihara berkat-berkat Ilahi. Iya. Kalian rajin baca Alkitab ya. Baca itu masih salah-salah loh kalian semua. Repot ini cowok-cowok nih. Malu, kalian udah di bangku kuliah nih. Baca kayak anak SD, nggak jelas. Ya, apa itu kalian dulu sekolah 12 tahun hasilnya kemana? Saya baca ini salah-salah. Itu literasinya kurang. Rajin baca buku.
Oke, yang ini pencapaian berkat ilahi dan kegagalan. Ya, di paragraf ini kita bisa aja gagal memperoleh roti kebijaksanaan itu. Karena apa? Karena tergantung nih kehendak bebas kita mau terima atau enggak. Ya, kita bisa gagal mendapatkan berkat-berkat ilahi itu karena kita menolaknya atau tidak menjaganya, diambil oleh si iblis. Nah, maka penting menjaga kehendak yang kuat dan teguh untuk menerima dan memelihara berkat-berkat ilahi. Oke, yang kedua nih. Orang semacam ini menjadikan dirinya. Coba baca nanti. Jika boleh dikatakan demikian, karena itu kesempatan kepunilah kami akan kami ini memberi korek ini. Ia memohon kepada Allah yang tidak dapat ditiru untuk datang dan menjaga dari dia, dan ia memohon kepada Allah untuk kritik tentang ia sebagaimana ia sendiri telah memperlakukan sesamanya. Karena ia ingin diampuni oleh Allah sebagaimana ia sendiri telah mengampuni kesalahan mereka yang telah berdosa kepadanya. Oleh karena itu, sama seperti Allah yang tanpa pamrih mengampuni makhluk-makhluknya, demikian pula orang seperti itu harus tetap tanpa pamrih dalam menghadapi apa yang terjadi kepada kita, mengampuni mereka yang menyinggung perasaannya. Ia tidak boleh membiarkan ingatan akan hal-hal yang melimpahnya mendekat pada pikirannya agar ia tidak mencemarkan hati manusia dengan memisahkan dirinya dari orang lain. Meskipun ia sendiri adalah seorang manusia, ketika kehendak manusia bersatu dengan prinsip natur dengan cara lain, Allah dapat mengatur secara kodrati berdamai, tetapi jika tidak ada persatuan seperti itu, kodrat kita tetap terbagi-bagi dalam kehendaknya dan tidak dapat menerima kalau. Oke. Nah, baru setelah kamu punya kehendak yang kuat nih, fokusmu adalah kepada berkat-berkat ilahi, pada roti tadi. Nah, Tuhan mengajak kita untuk lebih tinggi lagi nih. Mengampuni kesalahan orang lain seperti kamu diampuni. Ya. Nah, ini kalau kita baca tadi di sini mengampuni kesalahan itulah yang dilakukan oleh Kristus. Dia datang untuk memulihkan kodrat manusia. Ya, dia datang untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ini inkarnasi dia. Ya. Nah, dan karena kita adalah gambar dan rupanya Kristus, maka hal yang sama kita diajak juga untuk mengampuni. Ya. Kenapa? Karena kita udah bisa. Kita sudah diberi berkat-berkat rohani tadi. Ya, lalu berkat-berkat itu mesti kamu bagikan. Itu. Ya, yang mengampuni dengan tulus dan tanpa pamrih ini ya. Coba kita baca. Tufri. Mengampuni dengan tulus dan tanpa pamrih, masing-masing menyatakan bahwa seseorang yang benar-benar tidak peduli dengan dirinya yang terlihat dan tidak dikuasai oleh penderitaan jasmani, kan dengan tulus dan tanpa pamrih mengampuni mereka yang berdosa terhadap. Kenapa? Karena kita sudah terima berkat, fokus kita lagi tidak lagi kepada dunia, maka sebetulnya di sini tanpa pamrih bisa mengampuni harusnya. Terus? Ini karena tidak ada yang dapat merampas kebaikan yang dia cita-citakan dan yang pada dasarnya tidak dapat diganggu-gugat. Orang seperti ini menjadikan dirinya teladan bagi Allah dengan memohon kepada Allah
untuk memperlakukan dirinya sebagaimana ia memperlakukan sesamanya. Mengampuni orang lain adalah refleksi dari kasih karunia Allah yang tanpa pamrih. Dan orang yang mengampuni mencerminkan sifat Allah dalam tindakan dan perbuatan. Ya, jadi pengampunan itu adalah satu hal yang kita bisa capai kalau kita memang sudah berhasil mengatasi yang ini tadi. Makanan kami yang secukupnya itu. Coba nomor 3 baca lagi. Tidak, persatuan. Dari perdamaian dengan Allah, ketika kehendak manusia bersatu dengan prinsip dan Allah dengan sejarah kontradiktif. Damai tanpa persatuan ini, manusia tetap terbagi-bagi dari tidak dapat menerima karunia Allah. Ini mengajukan pentingnya rekonsiliasi dan perdamaian antara manusia untuk mencapai keadaan yang selaras dengan Allah. Dengan ini memungkinkan kita menerima anugerah dan berkat ilahi dengan hati yang murni dan Iya. Oke. Nah, ketika kehendak manusia bersatu dengan prinsip natur, yaitu Allah yang damai, maka kita menerima karunia Allah tentang dirinya, dan ini mengajarkan kita pentingnya rekonsiliasi dan perdamaian antara manusia untuk mencapai keadaan selaras dengan Allah. Ya. Nah, sekarang pentingnya rekonsiliasi. Coba nomor 4. Nah, Allah ingin agar kita terlebih dahulu berdamaikan satu sama lain sebelum datang kepadanya. Dia tidak perlu belajar dari kita bagaimana berdamai, tapi ingin memurnikan kita dari hawa nafsu dan menunjukkan bahwa anugerah diberikan sesuai dengan kondisi batin kita. Ketika kehendak manusia selaras dengan prinsip kodrat ilahi, kehendak tersebut tidak berada dalam tiada harus berutak dan Allah. Ini menunjukkan pentingnya rekonsiliasi dan pengampunan sebagai syarat untuk menerima anugerah ilahi. iya. Nah, itu pentingnya rekonsiliasi apa? Menunjukkan apa? Jadi perdamaian atau pengampunan terhadap sesama itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan keadaan apa? Kalau kamu sudah bisa berdamai dan mengampuni sesama, itu artinya apa? Nah, kamu kenapa sih bolak-balik jatuh? Jangan ada benda-benda yang jatuh. Ya. Jatuh ini, jatuh itu. Makanya konsen, fokus. Belajar di kelas cuma 1 jam aja nggak bisa fokus. Jatuh ini, jatuh itu. Apa ini? Pentingnya rekonsiliasi apa? Ya, ada perdamaian, ada pengampunan. Nah, pengampunan atau perdamaian itu membuktikan apa? Membuktikan tadi kan, kalau kamu katakan harus menjauhi dosa, pencemaran duniawi, menerima roti surgawi itu. Ya. Nah, salah satu bukti yang harus kamu nyatakan itu adalah pengampunan. Karena pengampunan itu selaras dengan kodrat ilahi. Kristus datang mengampuni, dia kodratnya pengampunan. Maka ketika kehendak manusia selaras dengan kodrat itu, hasilnya adalah kita berdamai, kan memberontak. Ya, ini kata Maximus. Sehingga pengampunan itu adalah menunjukkan bahwa kita punya sifat ilahi atau hidup kita selaras dengan prinsip kodrat ilahi. Itu. Ya, dan ini memang nggak gampang, sulit sekali.
ya, pengampunan itu. Tapi kalau kita memang kalau fokusnya tidak ini ya, seseorang yang benar-benar tidak peduli dengan dunia yang terlihat dan tidak dikuasai oleh penderitaan jasmani, kan dengan tulus dan tanpa pamrih mengampuni mereka yang berdosa terhadapnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita masih sakit hati, dendam, ya kita nggak bisa mengampuni. Ya kita harus tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Ya. Nah, nomor 5, coba baca. Epi. Bebas dari penderitaan. Orang yang berdoa untuk roti, pengetahuan, dan makanan yang cukup untuk 1 hari, dan mengampuni utang-utangnya kepada para debitur itu. Dengan diterima ketidakpastian masa depan dan setiap hari untuk apa yang disediakan oleh saudara, yang mengantisipasi saudara dan memilih untuk menjadi mati bagi dunia. Ini menunjukkan bahwa mengampuni orang lain adalah kunci untuk bebas dari semua keburukan yang saat ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Mengampuni adalah tindakan membebaskan jiwa dari kebencian dan keterasingan, memungkinkan kita menerima anugerah ganda. Pengampunan untuk pelanggaran yang telah dilakukan dan perlindungan dari pencobaan yang serupa. Apa poinnya di situ? Kalau saya suruh ringkas gimana? Jadi pengampunan itu menunjukkan bahwa kita selaras dengan kodrat ilahi. Lalu berikutnya, pengampunan bebas dari kegelisahan duniawi. Ini adalah kunci. Pengampunan itu membebaskan kita dari kegelisahan duniawi. Maksudnya apa ini? Ini membuktikan kamu tadi bebas dari kebencian, bebas dari hal-hal duniawi, ya. Kamu dengan kamu apa ya? Ini kamu lagi belajar nih, belajar untuk ini ya, memilih menjadi mati bagi dunia. Sama seperti Yesus, dia mati bagi dunia karena dia mengampuni. Justru dia mau mengampuni dosa, maka dia mati bagi dunia. Nah, kita mengampuni, ini kayak kita mempersiapkan diri untuk hidup kekal, mati bagi dunia, tapi hidup bagi Allah. Ya. Nah, memang semua agama juga mengajari kasih, pengampunan. Tapi kita mengampuni itu bukan sekedar moral ya, mengampuni dosa orang gitu. Tapi pengampunan di sini adalah melatih, mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Atau tindakan membebaskan jiwa dari kebencian dan keterasingan. Ya, menerima anugerah ganda. Apa itu anugerah ganda? Pengampunan dan sekaligus perlindungan dari pencobaan di masa depan. Ya, ini yang ada di sini nih. Oke, kita baca ini aja biar lebih cepat. Nomor 6. Ya, Stefani. Pengampunan yang membebaskan dari pencobaan. Terkunci dinyatakan bahwa orang yang banyak yang memaksudi tidak akan mendapatkan kasih karunia yang diminta dan akan diserahkan kepada pencobaan dan kejahatan. Pencobaan ini adalah hukum dosa yang telah mencampurkan kodrat manusia, menyebabkan pelanggaran terhadap perintah ilahi. Allah tidak akan membebaskan seseorang dari pencobaan atau kejahatan jika ia tidak mengampuni utang-utangnya. Mengampuni orang lain adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari hukum dosa dan dominasi pilihan. Nah, artinya apa ini? Tadi ada anugerah ganda melindungi dari pencobaan di masa depan. Pengampunan dan kebebasan dari pencobaan. Maka nanti doa berikutnya adalah jauhlah kami dari segala yang jahat.
Skala pencobaan maksudnya. Pencobaan adalah hukum dosa yang telah mencampurkan kodrat manusia, menyebabkan pelanggaran terhadap perintah Allah. Nah, Allah nggak akan membebaskan kita dari pencobaan kalau kita tidak mengampuni orang lain. Sehingga mengampuni orang lain itu adalah untuk membebaskan diri kita dari pencobaan. Misalnya dari dendam, dari kebencian, dan sebagainya. Atau membebaskan kita dari dominasi hal-hal yang jahat, dosa, kejahatan, gitu. Nah, itu. Yang ketujuh. Coba, Maris. Intinya pengampunan tersebut menekankan bahwa pengampunan adalah kunci utama untuk dari diri dari jahat dan untuk tidak jatuh di dalam pencobaan. Pengampunan kepada orang lain membuka jalan pengampunan atas pelanggaran diri sendiri. Ini bukan hanya tindakan saling memanfaatkan, Memaafkan. memaafkan. Oke, coba lanjut lagi. Ini bukan Hanya tindakan saling memaafkan, memaafkan kepada diri ribuan dan rohani yang mendalam yang dosa dan kita dari kegelapan iblis di bulan jahat. Tuhan yang telah mengalahkan dunia memberi kita kekuatan dalam hukum dan perintah-perintahnya untuk menolong hawa nafsu dan berdamai dengan nafsu yang murni. Iya. Yang pentingnya pengampunan di sini apa? Membebaskan kita dari yang jahat, tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan sekaligus kamu memperoleh pengampunan dari Allah. Itu makanya ada natur ganda. Untuk kamu memperoleh pengampunan dari Allah dan sekaligus membebaskan diri dari pencobaan. Ya. 8, kamu baca yang benar. Nomor 8, Kristus sebagai pemimpin, Kristus yang telah pemimpin kita. Yang untuk sejak kita dengan hukum-hukum dan perintah-perintah memampukan kita untuk menolak hawa nafsu dan menyatukan kita dalam kasih yang murni sebagai roti hidup, hikmat, pengetahuan, rohani, dan kebenaran Kristus membangkitkan di dalam kita tidak pernah puaskan untuk dirinya, menjadi penyebab bersama dengan para tidak pernah para malaikat dan melandani perilaku mereka. Kita mencapai keadaan surgawi yang diinginkan. Kamu baca gitu ya salah. Kata yang sulit sedikit aja udah bingung kalian. Gimana ini? Kamu harus 8 jam baca buku setiap hari. Ya. Waktu hidupmu berapa? 24 jam di sini. Oke, 8 jam atau 6 jam tidur. Berarti 18 jam kamu harus baca buku. Ya, kalau nggak tertolong kamu. Kalau nggak rajin, nggak tekun, ya nggak ada harapan. Ya, kalau kamu rajin, nah pasti kamu bisa. Meneladani, coba ngomong. Oke. Maka di sini kalian tuh pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa daerah terus. Ya. Supaya lancar bahasa Indonesianya itu. Cowok-cowok ini juga. Baca seringkali salah-salah. Oke, kamu juga sama aja ini. Baca yang benar. Nomor 9. Dalam kontemplasi melalui partisipasi dalam Roh Kudus. Baca yang benar.
partisipasi dan Partisipasi. partisipasi dan ini melalui partisipasi dan berkurus kita disebut dengan kebersihan dari segala model. Ini adalah hasil dari kasih karunia yang tidak terbayangkan, yang memungkinkan kita untuk memiliki dia yang adalah sumber anugerah ini. Dari dia, dari dia dan di dalam dia, kita memiliki keberadaan pikiran dan kehidupan kita. Pasal 17 ayat 8. Tujuan kita dalam doa adalah misteri keilahian. Keilahian. Nah, itu kan. Keilahian. Itu karena jarang ngomong bahasa Indonesia kamu. Pakainya bahasa daerah. Makanya lidahnya itu nyangkut-nyangkut. Itu maksud saya. Karena mungkin di bahasa daerah kalian nggak ada. Susah ngomong kata itu. Ya. Coba baca lagi. Keilahian. Yang menunjukkan transformasi kita dari dosa keadaan keselamatan melalui keadaan keselamatan melalui mengosongkan diri anak tunggal Allah. Oke. Ini besok saya buka les membaca. Ya, kalian ikut ya. Sutriska nanti buka les membaca. Oke. Jadi balik ke sekolah dasar kelas berapa nanti ditentuin. Kamu kelas 1 pasti. Ini saya rekam loh. Ini kalau saya bagi malu kita. Oke, kamu juga sama aja. Refleksi nomor 10. Oke, kita ini buka kelas membaca aja lah. Sebel saya kasih kalian materi bacanya salah apalagi isinya kan. Ya. Pokoknya di sekolah ini saya nggak mau dengar bahasa daerah. Semua wajib bahasa Indonesia. Supaya lidah kalian itu terbiasa. Ya, walaupun kamu bergaulnya dengan sesama suku, pakai bahasa Indonesia supaya bacanya lancar. Ngomongnya bahasa Indonesia nanti lancar. Karena bahasa daerah udah jago, nggak usah diulangi di sini gitu. Pasti sampai mati itu bisa dipakai. Ya ini karena kebiasaan aja. Nah, yang perlu dilatih itu bahasa Indonesianya. Ya masih mencela-mencela ini. Ayo, kamu baca refleksi. Dan dosa dan oleh kasih Allah. Doa kita dan kita pada misteri pilihannya yang mengungkapkan betapa dalamnya kita tersesat oleh beban dosa dan betapa tingginya kita diangkat oleh kasih Allah. Dengan demikian kita kasih kita kepada Allah yang telah mempersiapkan keselamatan bagi kita akan semakin besar. Doa yang diwujudkan melalui tindakan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati melalui kisah kasih karunia. Nah. Ini jadi LS membaca ini. Kamu bayar saya ini. Oke, nomor 10, refleksi dosa dan pengangkatan oleh kasih Allah. Kita udah sampai mana tadi? Nah. Oke lah, nomor 11 saja. Kamu. Kualitas dari Allah dan iblis. Allah dan iblis memberikan kualitas kita kepada penduduk. Allah memberikan kehidupan kekal, sedangkan iblis dalam menyebabkan kematian. Mengampuni utang sesama adalah penting untuk memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam cengkeraman si jahat dan tetap dalam kasih karunia Allah. Pengampunan adalah tindakan untuk menolak pengaruh jahat dan memiliki kehidupan yang dipimpin oleh kasih karunia Allah. Oke, ini tentang pengampunan ya. Salah satunya adalah kita diminta untuk ini apa? Mengampuni kesalahan. Utang di sini maksudnya kesalahan ya. Memastikan kita tidak jatuh ke dalam cengkraman si jahat dan tetap dalam kasih karunia Allah. Nah, ini tadi ya double anugerahnya itu di sini. Oke, ini sekarang kesimpulannya nih. Marina, melalui
yang dalam semestimus kita diingatkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk menerima berkat ilahi dan hidup dalam kedamaian dengan Allah yang kasih sayang. Mengampuni dengan tulus dan tanpa pamrih, mencerminkan kasih karunia Allah dan mempersatukan kita dengan prinsip dan perintahnya. Rekonsiliasi dengan sesama adalah syarat untuk menerima anugerah ilahi dan hidup tanpa kebencian dan keterasingan adalah langkah penting untuk mencapai kebebasan rohani. Kita diajak untuk hidup dengan hati yang murni, mengampuni orang lain, dan mengantisipasi masa depan dengan harapan dan kepercayaan kepada Allah yang memberikan perlindungan dan kebebasan dari pencobaan. Oke, gitu ya. Ini kesimpulannya, mengampuni adalah kunci menerima berkat ilahi dan hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama. Mengampuni dengan tulus dan tanpa pamrih mencerminkan kasih karunia Allah dan mempersatukan kita dengan prinsip natur ilahi. Rekonsiliasi itu maksudnya perdamaian, ya, atau pengampunan, syarat untuk menerima anugerah ilahi. Hidup tanpa kebencian, keterasingan adalah langkah penting untuk mencapai kebebasan rohani. Ya. Nah, kita diajak untuk hidup dengan hati yang murni, mengampuni orang lain, dan mengantisipasi masa depan. Oke, berikutnya nih. Kita memahami bahwa pengampunan bukan hanya tindakan saling memaafkan, tetapi juga langkah rohani yang mendalam untuk mengatasi hukum dosa dan dibebaskan dari pencobaan dan kejahatan. Nah, ini dia makna pengampunan kita. Ini bukan hanya soal memaafkan, tetapi ini mengatasi hukum dosa. Ya, ini bukan hanya soal moralitas, tapi ini soal rohani juga. Terus? Kristus sebagai pemimpin kita memberikan hukum-hukum dan perintah-perintah yang memampukan kita untuk hidup dalam kesucian dan kasih. Partisipasi dalam Roh Kudus membawa kita pada status sebagai anak-anak Allah, dibersihkan dari segala noda dan hidup dalam keilahian. Dengan merenungkan dosa dan pengangkatan oleh kasih Allah, kita semakin mengasihinya dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Mengampuni orang lain memastikan bahwa kita tetap dalam kasih karunia Allah dan tidak jatuh ke dalam cengkraman si jahat. Doa kita tidak selalu diarahkan pada misteri keilahian yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan hidup dalam kasih-Nya yang abadi. Oke. Nah, sekarang berikutnya bagian yang terakhir, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari si jahat. Oke, coba baca nih. Tidak, 2 jenis. Ini pencobaan. Ini masing-masing membedakan dua jenis pencobaan. Yang pertama menyenangkan dan berasal dari pilihan yang disengaja. Dan yang kedua menyakitkan dan tidak disengaja. Ini pencobaan yang pertama menghasilkan doa dan Dosa. dari merupakan godaan yang tidak dihindari. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tidak jatuh. Ke dalam pencobaan. Setelah itu adalah pilihan yang bisa kita kendalikan. Pencobaan jenis kedua memaksa dan datang dalam bentuk ujian yang diizinkan oleh Allah. Ini bertujuan untuk menguatkan iman dan membentuk karakter. Oke, ada 2 jenis pencobaan. Yang satu apa? Pencobaan yang enak gitu ya, menyenangkan. Dan itu dari pilihan yang disengaja. Ada 2 jenis pencobaan kan? Pertama menyenangkan, yang kedua menyakitkan dan tidak disengaja. Misalnya kita jatuh sakit, itu kan tidak disengaja. Itu pencobaan. Tapi ada yang menyenangkan. Misalnya gosip, itu menyenangkan. Ya kan? Dan itu pilihan yang disengaja. Nah, yang pencobaan pertama menghasilkan apa? Dosa.
Ya, dan ini godaan yang hendak dihindari, kata Maximus. Tapi ada pencobaan kedua yang menyakitkan dan kita dapatnya tidak disengaja. Ya, maka Tuhan memerintahkan kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan ini adalah untuk bebaskan dari pencobaan yang pertama. Karena menghasilkan dosa. Nah, pencobaan jenis kedua, dia katakan apa? Ini menghukum dosa. Dan datang dalam ujian. Nah, pencobaan kedua itu bentuknya ujian. Ujian untuk menguatkan iman dan membentuk karakter. Pencobaan yang kedua, jenis kedua. Jenis pertama, itu harus kita hindari karena menghasilkan dosa. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Siapa lagi yang belum baca? Nih. Nomor 2, Jufri. Godaan. Dan jenis jahat. Si jahat, yaitu iblis, bekerja melalui kedua jenis pencobaan ini. Ia menggunakan kesenangan jasmani untuk mengalihkan keinginan jiwa dari kasih ilahi. Dan melalui penderitaan yang mencoba memaksakan jiwa untuk memfitnah dan melecehkan sang pencipta. Mengetahui tipu muslihat ini, kita hendak berdoa memohon pembebasan dari godaan yang tutup pada kehendak kita agar tidak mengalihkan kasih kita dari Allah. Iya. Lalu ada pihak ketiga nih. Dari si jahat. Nah, dia kerjanya melalui apa? Dua pencobaan itu. Melalui yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Dua-duanya. Ya kan? Nah, dia pakai kesenangan mengalihkan keinginan jiwa dari kasih ilahi. Dia bisa pakai penderitaan juga. Untuk memaksa jiwa memfitnah atau melecehkan sang pencipta. Jadi kalau kita sakit, itu bisa dimanfaatkan iblis untuk memfitnah Allah atau menghujat Allah. Itu hati-hati. Di tengah pencobaan itu ada iblis itu juga bekerja. Ya, nah, iblis bekerja melalui dua jenis pencobaan ini. Nah, sekarang pencobaan yang kedua nih ya, menanggung atau pencobaan jenis kedua nih, menanggung ujian dengan berani. Di sini dikatakan. Coba baca. Kamu udah belum ya, Andy? Kita dipanggil untuk melakukan yang tidak diminta dengan kami. Ujian ini datang langsung. Kita kemudian ini dan kemudian kita mengutamakan sang pencipta di atas segalanya. Bahkan di atas pendirian itu sendiri. Ini adalah bentuk kesetiaan dan pengabdian yang mendalam kepada Allah. Iya. Ujian harus kita hadapi dengan berani. Ya, pencobaan yang menyakitkan itu atau ujian itu datang atas izin Allah. Jadi kita harus kita harus menanggung ujian itu dengan berani. Ya. Menanggung ujian dengan berani menunjukkan bahwa kita mengutamakan sang pencipta di atas segalanya. Bahkan di atas penderitaan kita sendiri. Ya. Ini satu bentuk kesetiaan dan pengabdian yang mendalam kepada Allah. Nah, tujuan doa ini apa? Kita diminta jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kalau menghadapi, kita hadapi dengan berani gitu. Karena kami dari jahat. Nah, tujuan doanya ini apa? Coba baca. Eli sama. Tujuan doa ini adalah untuk memohon kebebasan dari kedua jenis. Nah, membebaskan kita dari dua jenis pencobaan itu kan. Terus kita berdoa agar tidak jatuh ke dalam godaan yang disebabkan oleh pilihan kita. Kedua kasus ini adalah kamu bacanya yang benar dan juga berdoa pilihan kita dan juga berdoa untuk kekuatan menanggung ujian yang datang tanpa diminta. Dalam kedua kasus ini, doa adalah kesalahan untuk meminta perlindungan dan bantuan Allah dalam menghadapi cobaan itu. Iya. Jadi tujuan doa ini adalah memang kita meminta perlindungan dari Allah, bantuan Allah dalam menghadapi cobaan. Oke, tapi ada lagi, bebaskanlah kami dari si jahat. Nah, maksudnya apa ini?
Kita baca setiamat. Kebebasan dari jahat. Doa untuk pembebasan dari jahat adalah permohonan agar Allah menjaga kita dari tipu muslihat dan kejahatan ini. Iya. Iblis berusaha untuk menghancurkan kita baik melalui kesenangan dunia maupun melalui penderitaan. Namun dengan doa dan iman kita memohon Allah untuk melindungi kita dan membebaskan kita dari semua rencana jahat itu. Iya. Apa membebaskan dari jahat berarti apa? Bebaskan kami dari si jahat. Artinya memohon agar Allah menjaga kita dari tipu muslihat si iblis. Si iblis itu banyak muslihat nih. Kamu kenapa rambutmu? Hah? Sakit? Rambutnya bisa sakit? Oh, kepalanya. Pikir rambutnya bisa sakit. Pukul-pukul. Nah, jangan nanti tambah sakit. Oke, apa tujuan dari doa ini? Membebaskan kita dari pencobaan. Tapi kalau diserang, kita minta perlindungan Allah. Ya. Lalu bebaskanlah kami dari jahat, artinya apa? Ya, meminta permohonan agar Allah menjaga kita. Ya. Karena memang iblis itu usianya atau tipu muslihatnya 1000 kali lebih pintar dari kamu. Ya, dia seusia Adam. Kamu baru belasan tahun. Dia umurnya nggak tahu, ribuan tahun kan. Jadi kalau tanpa Allah, maka kita pasti jatuh. Oke. Nah, nih sekarang kesimpulannya. Tadi udah ya. Mari cek melalui Dan pencobaan sistem dari diri sendiri dan pencobaan oleh Allah sebagai ujian. Kita diperintahkan untuk berdoa agar tidak dalam pencobaan yang bisa kita hindari, saling menanggung ujian yang datang sebagai bentuk kekuatan iman. ya. Ampunan kepada orang lain dan doa untuk membebaskan dari si jahat adalah penting untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Doa yang sungguh kita memohon perlindungan Allah dari segala pencobaan dan kejahatan. Menjadikan Allah sebagai perlindungan dan kekuatan kita dalam segala situasi. Dari doa ini, kita menunjukkan kesetiaan dan pengabdian kita kepada Allah dan percaya bahwa Dia akan membimbing kita melalui setiap percobaan yang kita hadapi. Oke. Nah, ini beberapa aplikasi ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Nah, minggu depan kita akan baca buku ini ya. Doa Bapa Kami sudah, sekarang kita mau baca doa Yesus ini. Apa doa Yesus ini atau doa pungut cukai? Ya. Ada 2 minggu ke depan kita akan bahas Jesus Prayer. Oleh sebab itu, untuk minggu depan kalian masih baca buku doa ini. Ini jangan lupa buku doa. Ada berapa halaman ini? 118. Ya, minimal selesai 1 minggu. Jadi sudah selesai, baca ulang lagi. Ya. Nah, ini yang tingkat dasar ya kita memang tadi kata Maximus ya, doa Bapa Kami itu paling basic. Jesus Prayer itu paling basic. Ya. Nah, sehingga formasi ini jangan lupa. Purification, illumination, perfection. Nah, nanti tentang filokalia ini. Semester depan kita mau bahas, oh ya ini juga ya, ini formasinya. Ini kalian baca,
sama satu lagi tentang saints ya. Nah, untuk minggu depan tetap latihannya adalah sambil sekarang lebih intens baca buku ini sambil kamu praktekkan. Ya. Ini bukunya udah saya kasih kan? PDF-nya udah. Ini baca, lalu coba nanti ini panduannya, nanti ini teologinya ya, kenapa kita berdoa seperti itu, ini penjelasannya semua. Dan ini maknanya sangat dalam. Ya. Nah, ini yang kita mau bahas. Sehingga kalian ngerti kenapa mengucap doa Yesus itu. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Nah, doa Bapa Kami udah selesai. Kita tinggal satu materi, kita lanjutkan 2 minggu ke depan. Nah, untuk minggu depannya adalah tugasnya sama, masih baca Jesus Prayer dan doa itu. Ya. Yang 10 tahap purification itu nggak usah. Ini nanti kita akan mantapin di semester kedua yang buku ini. Tapi pengantar dasarnya kan saya sudah kasih tahu. Ya. Jadi semester 1 lebih fokus doa, yang kedua adalah nanti baru ini latihan purification-nya, illumination-nya, perfection ini kan saya belum jelasin. Tapi di beberapa tugas mingguan kan kalian sudah tulis pengalaman-pengalaman kalian yang 10 macam itu kan. Jadi kalau misalnya dengan 1 minggu pengalamannya apa dengan Jesus Prayer, faith-nya. Nah, ini faith-nya kita belum pelajari ya. Faith itu imannya, pengetahuannya, lalu takut akan Allah, pertobatannya, pengendalian dirinya, nepsisnya, atau watchfulness ya, guarding the mind, pengharapan, kesabaran, pengharapan, kerendahan hati, dan dispassion, baru love, kasih. Nah, ini ada 10 purification yang mengarah kita nanti kepada iluminasi. Illumination itu maksudnya apa? Ini baru di sini nih. Nah, ini nanti di bagian yang kedua, atunya ini illumination ini doanya itu adalah doa-doa yang nanti pada akhirnya menghasilkan stillness. Ya, nanti di sini termasuk Jesus Prayer-nya latihannya itu di sini. Lalu terakhir teosis. Oke. Nah, tentang ini semua nanti kita bahas di buku seperti ini loh. Dan ini misalnya nih, buku-buku seperti ini nih sebetulnya ini tulisan aslinya, tapi udah diringkas seperti ini. Nah, ini tulisan dari para bapak filokalia yang dalam ya. Misalnya dari Kalistos. Ya. Nah, ini ada renungan-renungannya. Nah, tapi ini sudah diringkas bentuknya seperti ini yang saya kasih tahu kalian ini. Atau pengantar dasarnya ini dia. Ini ringkasan-ringkasannya ini. Ya, diajar sama Pak Niko, Rizka. Tapi sekali lagi, kita ini baru, kalau kalian diikut kelas ini, kalian tuh baru dapat apa? Faith-nya. Faith-nya itu pengetahuannya. Nah, maka latihannya adalah next step-nya adalah fear of God. Takut akan Allah. Ya, dan seterusnya.
Oke, nah ini nanti kita intensifkan di semester depan. Nanti untuk semester ini satu-satu dulu, intens baca buku ini, ya. Lalu nanti kamu laporkan sama ini ya, doa Yesusnya. Ini yang mau kita bahas minggu depan. Ini dari Kalistos Web. Oke, sampai di sini dulu. Kita istirahat nanti di